wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rozana, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan dari SDN 01 Kapes Putih, Kabupaten Pekalongan. Yang saya hormati Ibu Jati Mulyani selaku fasilitator dan Ibu Ri Sumarni selaku pengajar praktik. Di tugas kali ini saya akan mewawancara sebuah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kali ini saya akan mewawancara beliau Ibu Uripah Sri Lastuti, SPDSD. Beliau adalah Ibu Kepala Sekolah dari SDN 07 Kedungmuni, Kecamatan Kedungmuni, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf saya ganggu waktunya. Apakah Ibu bersedia saya ambil videonya Ibu? Iya, silakan, nggak apa-apa. Selalu teman-teman pendidikan juga akan mengedukasinya. Iya, terima kasih Ibu. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah dari SDN 07 Kedungmuni, yaitu Ibu Uripah Sri Lastuti. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Begini Ibu, selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Ibu? Begini deh, kami memang SD-nya kecil ya, jumlah siswa hanya 76. Tentunya akan lebih mudah mengambil mengamati sebuah etika ataupun moral. Tapi dalam menentukan sebuah kebijakan kami juga perlu pikir 2 kali. Ya, karena mengingat yang saya ambil keputusannya karena adalah seorang manusia, adalah siswa, perlu dipikirkan. Dilema etika maupun rujukan moral untuk mengidentifikasi suatu kasus, tentunya kita tahu dasarnya terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan masalah yang berbeda, menimbulkan persepsi yang berbeda. Jadi kita mengambil keputusan adalah pasti sesuai dengan kejadiannya. Nah, apa yang mendasari kasus tersebut digolongkan juga dalam dilema etika. Apa pula yang mendasari kasus tersebut digolongkan dalam rujukan moral. Begitu Bu Ana menurut saya. Luar biasa Ibu di dalam identifikasi kasus-kasus di sekolah. Kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua Ibu. Selama ini Ibu menjadi Ibu Kepala Sekolah di SDN 07 Kedungmuni ini, di mana di dalam menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Ibu, antara sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk pertanyaan ini juga perlu sekali pemikiran yang jeli ya, karena sama-sama pentingnya, sama-sama perlunya gitu loh. Untuk mengambil keputusan di sekolah, kami terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang kami terapkan di sekolah ini. Begitu Bu Ana. Iya, Ibu sangat bijaksana di dalam menjalankan pengambilan sebuah keputusan. Yang ketiga Ibu, bagaimana Ibu di dalam kepala sekolah itu sebagai prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Ibu? Pertama adalah sebelum kami menentukan sesuatu, mengambil langkah sesuatu adalah terlebih dahulu adalah kami mengobservasi, mengamati kejadian-kejadian sebetulnya itu supaya tidak terjadi salah paham, supaya tidak terjadi salah memutuskan gitu, supaya semuanya diambil secara bijak. Jadi sama-sama enak. Saya enak, yang diambil keputusan juga enak. Jadi pertama adalah observasi, adalah itu. Kemudian yang kedua adalah berpikir berbasis hasil akhir.
kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian pengumpulan fakta-fakta yang sudah kami peroleh selama itu apa saja kami kumpulkan dulu, tidak serta-merta kami menentukan suatu keputusan supaya sama-sama enak gitu. Yang terakhir adalah membuat sebuah keputusan agar mereka dan saya sama-sama enak, sama-sama menerima. Begitu Bu Ana. Luar biasa kali ini perbincangan saya dengan Ibu Kepala Sekolah. Saya lanjutkan Ibu ya. Nomor berikutnya yaitu hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap sebagai efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika Ibu. Hal-hal yang efektif yang saya lakukan adalah melakukan demi kebaikan orang banyak, demi semuanya, supaya setelah dijadikan keputusan adalah kita tetap sama-sama berjalan dengan baik dan lulus dengan ikhlas. Kemudian yang kedua adalah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga, melakukan apa yang diharapkan orang lain akan melakukan kepada diri Anda. Itu. Jadi itu saya lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu yang nomor 5. Hal-hal apa saja Ibu yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika Ibu? Nah, ini adalah kadang-kadang pertanyaan ini saya sulit dijawab. Karena di satu sisi saya butuh, di satu sisi banyak hal yang kekurangan yang harus saya ambil begitu. Nah, tentunya dalam hal ini pun saya harus tetap menentukan suatu keputusan yang bijak tentunya. Nah, tantangan dalam sebuah pengambilan keputusan yang paling menantang, apakah itu keputusan dapat diterima dan keputusan apapun itu dampaknya kepada mereka. Jika kita mengambil keputusan adalah pada dasarnya adalah sebuah keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Itu Bu Ana. Luar biasa Bu. Berarti semua keputusan Ibu selalu dipikirkan secara matang-matang. Iya, harus begitu. Meskipun begitu ya terserah nanti hasilnya bagaimana menurut yang diambil keputusannya itu. Luar biasa Ibu. Saya lanjutkan yaitu apakah Ibu memiliki sebuah takala ataupun jadwal tertentu di dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan langsung di tempat, memiliki jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur atau apa yang Ibu jalankan? Jadi dalam melaksanakan ini saya tidak perlu jadwal khusus atau hal-hal yang bersifat seperti terjadwal gitu, tidak ada. Saya hanya spontanitas saja. Misalnya ada suatu kejadian, ya saya langsung ambil sebuah kebijakan, bukan suatu keputusan yang sebuah keputusan yang seperti enggak. Nah, ya berarti kita semuanya ambil keputusan dengan cara bijak. Nah, tidak ada jadwal khusus. Nah, supaya masalah dapat terselesaikan dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan dampak yang signifikan. Itu luar biasa Bu. Berarti Ibu langsung menyelesaikan. Iya, menunggu jadwal tidak usah. Jadi menurut kemampuan saya, sebisa saya dengan cara yang bijak. Saya lanjutkan Bu. Pertanyaan yang lucu, adakah Ibu atau seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ataupun dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, dalam kasus-kasus ini saya tidak bisa untuk secara 100% mengambil keputusan sendiri, tidak bisa, karena saya punya teman sejawat, punya sahabat-sahabat di sekolah yang saya anggap bukan bawahan, tapi itu adalah teman kerja, rekan kerja. Jadi sama-sama kita butuh, sama-sama kita
kita rangkul bareng. Ada suatu kebijakan apa kita juga keputusan bersama meskipun saya sebagai perantaranya. Begitu Bu Ana. Ibu luar biasa ya, walaupun ibu sebagai kepala sekolah tidak memutuskan sendiri Bu ya, selalu berkolaborasi Bu dengan rekan-rekan ibu tidak pernah menganggap mereka sebagai luar biasa ibu ini. Maaf untuk yang terakhir ibu ini, dari semua hal yang disampaikan ibu, pembelajaran apa Bu yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu sebagai kepala sekolah di dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Nah, dalam yang saya peroleh dari hal-hal berikut dari yang panjenengan tadi survei nomor 1 sampai dengan nomor 7 adalah hal yang terpenting adalah di dalam pengambilan keputusan, yakni maupun sebagai kepala sekolah tidak memutuskan sendiri, namun berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman sejawat, dengan rekan-rekan guru, semuanya. Bahkan saya juga kadang dengan staf juga tidak kalah pentingnya dan penjaga juga bisa. Kadang-kadang dia juga berkaitan dengan hal tersebut. Belum tentu orang yang tinggi yang pintar semuanya bisa menjawab, semuanya bisa mengatasi. Tapi orang yang pendidikan rendah pun kadang-kadang saya kalah dengan mereka. Itu loh Bu. Jadi kita harus selalu berkolaborasi, selalu bekerja sama dalam memutuskan segala hal. Gitu. Jadi dapat yang kita ambil dari kejadian tersebut, dari kasus-kasus tersebut untuk saya pakai sebagai acuan apabila suatu saat ada kejadian-kejadian seperti itu, saya bersama teman-teman dapat mengambil suatu keputusan yang lebih bijak dan nyaman bagi semua. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Bincang-bincang hari ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kali ini saya banyak berpengalaman dari beliau, kepala sekolah yang sudah senior, yang tentunya sudah tidak diragukan lagi jam terbangnya. Memang sungguh pengalamannya luar biasa. Alhamdulillah kali ini saya mendapatkan ilmu tentang sebuah kasus-kasus dilema, sebuah nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Berikut hasil wawancara dengan beliau Ibu Ulfa Sri Lastuti SPDSD terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rozana, CGP Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan. Yang saya hormati Ibu Jati Mulyani selaku fasilitator dan Ibu Risumarni sebagai pengajar praktek. Kali ini saya akan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah dari SDN 02 Pakis Putih, Kecamatan Kedunguri. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang di SD tersebut. Ibu Tuti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Maaf Ibu, saya wawancara Ibu, minta waktunya, saya ambil videonya untuk tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Terima kasih ya Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu selaku kepala sekolah. Mohon Ibu nanti memberikan jawaban sekiranya buat menambah pengalaman saya selaku seorang calon penggerak masih belajar pada tahap keputusan berkepemimpinan.
Baiklah Ibu, saya ajukan pertanyaan Ibu sampun siap nggih? Ibu, selama ini Anda menjadi kepala sekolah, bagaimanakah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan antara dilema ataukah rujukan moral itu? Bagaimana menurut? Kalau masalah itu masuk ke dilema, itu berarti kan masalah itu ketika kita mengambil suatu keputusan yang akan kita ambil kok benar, kemudian keputusan B juga benar, maka itu disebut dengan dilema. Kemudian kalau masalah itu masuk ke keputusan moral, berarti itu pengambilan yang jelas-jelas pengambilan keputusan yang harus benar melawan salah. Berarti kita harus berpihak kepada yang benar. Ya, luar biasa Ibu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya, yaitu tentang bagaimanakah Ibu selaku kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di SDN 02 Pakis Putih Ibu nggih, terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun mengandung nilai-nilai kebajikan, bagaimana Ibu menyikapinya? Berarti ini kaitannya dengan yang dilema. Yang keputusan kita sama-sama benar, maka kita harus mengkaji dulu apakah keputusan kita yang kita ambil itu benar, kemudian dampaknya itu juga seperti apa. Kita harus mengkajinya, karena ketika kita mengambil ini, dampaknya kan pasti berbeda. Jadi kita harus juga melihat nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Saya lanjutkan Bu nggih. Maaf Bu, banyak sekali pertanyaan yang ingin saya temukan dari panjenengan selaku kepala sekolah. Terus Ibu, langkah-langkah apa saja yang bisa Ibu lakukan selama ini Ibu? Langkah dalam mengambil keputusan, yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah tersebut ya. Masalah itu harus diidentifikasi. Setelah itu kita harus melihatkan apakah yang akan kita ambil keputusan itu melibatkan siapa saja. Kita juga harus siapa saja yang terlibat di dalamnya harus kita kaji juga. Kemudian setelah itu baru kita mengambil suatu keputusan. Itu pun juga harus mempertimbangkan ketika mengambil keputusan itu resikonya seperti apa, dampaknya seperti apa. Berarti kita harus tidak hanya mengambil keputusan, tapi harus mengingat dampaknya gitu ya Bu ya. Terus Ibu dalam hal ini selama ini Ibu itu menghadap yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema IPK apa saja Ibu? Pengambilan keputusan tentunya. Pengambilan keputusan ini yang kita ambil ini apakah keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak yang berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Jadi tantangannya adalah dalam pengambilan keputusan itu apakah bisa diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah, kemudian apakah sudah menegakkan peraturan, kemudian yang lain-lain juga apakah ada bentuk rasa peduli dari semua pihak yang bermasalah. Lanjut Ibu nggih, apakah Ibu selama ini menjadi kepala sekolah tatkala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema, apakah langsung diselesaikan di tempat yang memiliki jadwal khusus dalam bentuk prosedur atau yang bagaimana Ibu? Kalau kita dalam pengambilan keputusan terhadap suatu masalah, kita tidak menjadwalkan, yaitu kondisional, tergantung apakah ketika masalah itu muncul, nah kita akan segera menyelesaikannya supaya tidak berdampak yang lebih buruk di lingkungan sekolah. Jadi tidak ada jadwal tertentu kita apakah sebulan sekali, apakah seminggu sekali, itu kondisional.
Berarti kalau ada kasus langsung ditahan tangani gitu ya Bu? Iya, Kita langsung sergap gitu ya. Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Tentu saja kita ketika mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah, kita tentu saja melibatkan berbagai pihak, terutama di instansi kita kan ada rekan-rekan guru, kemudian juga ada komite sekolah, ya, rekan-rekan kita kepala sekolah itu ketika permasalahan itu harus melibatkan mereka, harus minta bantuan mereka, kita tentu saja meminta bantuan mereka. Ini pertanyaan yang terakhir ini. Dari semua yang Ibu sampaikan itu menjadi sebuah pembelajaran apa yang dapat disampaikan buat saya selaku CGP ini, pesannya dari Ibu kira-kira apa ya? Ketika kita memutuskan masalah ini, permasalahan pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan itu perlu kita latih. Jadi supaya kita terampil di dalam mengambil suatu keputusan, perlu latihan, perlu berbagai macam masalah yang kita selesaikan. Intinya kita itu butuh keterampilan di dalam menyelesaikan suatu masalah. Tergantung berbagai masalah yang kita hadapi, itu akan melatih kita dalam mengambil keputusan apakah keputusan itu benar. Ininya kita semakin bijak di dalam mengambil suatu keputusan, itu tergantung berbagai macam masalah yang kita hadapi. Terima kasih Ibu Farasiti atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya banyak belajar dari Ibu tentang sebuah nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara dari beliau Ibu Farasiti terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rozana, CGP Angkatan 5 dari SDN 01 Pakis Putih, Kecamatan Kedungumi. Kali ini saya akan membuat sebuah video pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kali ini saya akan mewawancara beliau, seorang kepala sekolah yang masih muda di Kecamatan Kedungumi, yaitu Ibu Erma Rustianti, SPD, selaku Ibu Kepala Sekolah SDN Kuwayangan, Kecamatan Kedungumi. Kecamatan Kedungumi. Beliau adalah kepala sekolah yang berprestasi tentunya karena umurnya masih muda. Beliau adalah kepala sekolah yang termuda di Kecamatan Kedungumi. Kali ini kita akan berbagi pengalaman dengan beliau terkait dengan sebuah keputusan dilema moral dan dilema etika. Maaf Ibu, saya bisa minta waktunya? Monggo Bu Ana. Assalamualaikum Ibu Erma. Waalaikumsalam Ibu. Maaf saya ganggu waktunya. Boten Bu, monggo. Kali ini saya ingin bertanya kepada Ibu selaku Ibu Kepala Sekolah di SDN Kuwayangan. Bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral itu? Oke Bu Ana, hari ini kita membahas tentang apa sih dilema etika dan bujukan moral seperti itu gitu ya. Kalau menurut sepemahaman saya nih Bu, suatu kasus dikatakan itu dilema etika. Dilema itu kan kayak kebimbangan seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau dilema etika itu ada nilai itu benar melawan benar seperti itu. Sedangkan kalau
rujukan moral itu sudah jelas, sudah pasti sesuatu yang benar melawan sesuatu yang salah. Jadi kalau yang namanya dilema itu kayak kebimbangan, bingung seperti itu sepertinya Bu. Luar biasa itu ini atas apa yang telah disampaikan. Kemudian saya lanjut bertanya, yaitu bagaimana Ibu selaku kepala sekolah di dalam menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu, yaitu sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, sama-sama benar ya Bu ya. Kalau saya sendiri sih, kalau memandang sebuah kasus itu secara menyeluruh, secara global, dan ibaratnya itu sampai akar-akarnya itu loh Bu. Sesuatu itu memang sama-sama benar. Nah, karena sesuatu ini sama-sama benar, maka dalam pengambilan keputusan pun kita harus lebih hati-hati. Ini dalam pengambilan keputusan ini kita identifikasi betul-betul, kita prioritaskan mana yang harus kita ibaratnya kita utamakan seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita memandang kasus itu kompleks agar nanti keputusannya diambil itu lebih tepat dan lebih bijaksana. Kemudian langkah-langkah apa ataupun prosedur-prosedur yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus tersebut Ibu? Nah, kalau bicara langkah-langkah ini dalam seperti yang tadi saya jelaskan, memandang satu kasus itu secara menyeluruh. Kemudian kalau orang Jawa bilang itu bukan kudu barang jare. Jadi kalau ada kasus kita dalami betul-betul, kita tahu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian nilai kebajikan apa yang dilanggar. Kemudian komponen-komponen apa yang ibaratnya itu perlu kita usahakan. Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut kita perlu bantuan pihak mana saja sih. Seperti itu. Jadi langkah-langkahnya itu kita kaji dulu, kita identifikasi. Oh, ketemu suatu masalah, kita cari bagaimana ya formula yang pas. Jadi ada step-by-stepnya. Itu sangat luar biasa, sudah jelas ya di dalam langkah-langkah yang tadi Ibu paparkan melalui tahap demi tahap ya, tidak sugal-sugal ya. Kemudian Ibu hal-hal apa saja selama ini Ibu sebagai kepala sekolah anggap bagaimana ya efektif dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika Ibu? Tantangan seperti itu ya. Kalau tantangan yang namanya dilema itu pasti kita tuh kadang sudah memutuskan suatu hal, tapi kita berpikir juga nih, keputusannya kita ambil itu apakah bisa diterima oleh semua orang. Terus dampaknya apa sih? Itu tantangan juga bagi kita. Jadi tidak hanya dalam proses pengambilan keputusannya saja, tapi setelah kita sepakati bersama keputusannya A, tapi kita juga harus benar-benar kuat, harus benar-benar matang dengan keputusan tersebut sehingga tantangan-tantangan tersebut kita bisa minimalisir dan istilahnya ada option-option selanjutnya seperti itu. Ibu sebagai kepala sekolah, apakah ada jadwal tertentu di dalam menyelesaikan kasus tentang dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, kemudian dalam bentuk apa itu menyelesaikannya? Kalau jadwal khusus tentunya kalau selama ini gitu ya, tidak ada kalau jadwal khusus karena kan ibaratnya itu satu kasus, satu permasalahan itu kita tidak tahu kapan datangnya. Jadi kalau menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu kasus tersebut, misal ada kasus yang kita selesaikan secepat mungkin. Artinya ada kasus, kalau kita perlu musyawarahkan, kita musyawarahkan. Kalau memang keputusan itu harus diambil secara cepat, ya kita berpikir jernih, bismillah mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Jadi untuk jadwal khusus sepertinya tidak ada. Luar biasa Bu, ini berarti kalau di tempat Ibu nggak ada harus hari ini, berarti langsung ditangani gitu ya Bu? Iya. Tidak berlarut-larut, langsung selesai. Jadi luar biasa Bu ini untuk kasus-kasus yang Ibu tangani. Terakhir Ibu, dari semua yang sudah dipaparkan Ibu,
adakah faktor-faktor selama ini untuk mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema itu tadi? Faktor yang bisa membantu saya seperti ini. Kalau faktor-faktornya tentu karena kita kan bekerja dalam lingkup pendidikan. Tentunya yang pertama itu rekan kerja, guru-guru di sekolah, kemudian bisa juga terkadang melibatkan komite. Kalau dalam forum kepala sekolah itu juga merupakan faktor pendukung, karena kan kita bisa sharing seperti itu ya Bu ya. Apalagi dengan beliau-beliau kepala sekolah yang senior, ya jam kerjanya yang luar biasa. Artinya dalam menghadapi masalah atau kasus itu saya terbiasa untuk istilahnya itu mohon pencerahan, bimbingan dari beliau-beliau, dan ya saya gunakan semaksimal mungkin komunitas-komunitas yang ada di sekitar saya itu untuk membantu saya dalam hal pengambilan keputusan, tidak gerusa-gerusu lagi. Jadi Ibu tidak secara berdiri sendiri Ibu ya. Ibu di sini banyak membutuhkan ataupun istilahnya kolaborasi luar biasa. Terima kasih Bu Erma atas waktunya. Kali ini saya banyak mendapatkan pengalaman dari beliau, Ibu Emma Rusdianti, SPD selaku Ibu Kepala Sekolah di SDN Kuayangan, Kecamatan Kediri. Beliau banyak sekali memaparkan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Walaupun beliau usianya masih muda, namun pengalamannya sungguh luar biasa. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.